Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 18 September 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk ide-ide dari Bapak Ibu yang di kolom komentar. FTK edisi terakhir edisi 17 September. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan ya. Baik, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Kita mulai dari IHSG. Oh ya, sebelum saya mulai, malam ini kemarin promonya Lucky Member untuk private trading sudah selesai dan hari ini promonya untuk peers ya, Investember. Jadi apabila Anda ingin investasi saham syariah bersama YEF, silahkan join menggunakan Investember. Promo untuk peers paket 12 bulan diskon 20% dari 2,7 menjadi 2,1 ya. Silahkan hubungi admin apabila Anda berminat. Langsung kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG turun 0,67%, cukup dalam dan ya kita bilang ini masih dalam skema yang sama, masih dalam fase yang sama, proses ya, ada naik dan turunnya. Memang saat ini kita perlu waspada karena ya bisa jadi ini menjadi rejection juga di 7000 ini ya, tetapi karena ini masih di atas uptrend line dan di atas EMA 60 ya, kita masih bilang ini masih sama, belum perlu kita update. Namun ya yang menjadi catatan lagi seperti yang kami sampaikan di minggu lalu, memang indeks membentuk sebuah bearish divergence ya, ini harus diwaspadai juga. Makanya memang kita harus melihat konfirmasi di atas 7000 terlebih dahulu untuk lebih agresif lagi. Kita bilang ke private trading room, advisor-advisornya saya bilangi kalau sebelum indeks confirm di atas 7000 dan tutup di atasnya, jangan agresif dulu, tahan dulu ya, jangan sampai terlalu agresif pada saat yang belum tepat gitu ya. Makanya memang kecenderungan masih sama ya, ke arah ke 7000-an. Namun sebelum ada konfirmasi, sistem juga bilang belum ada konfirmasi, saya bilang belum waktunya untuk agresif, tahan dulu ya sampai dengan ada konfirmasi ya. Ini berhubungan dengan tingkat transaksi, tingkat tradingnya ya, apakah itu perlu secara kuantitatif meningkat atau diturunkan ya. Itu menjadi sebuah pertimbangan dalam kondisi market yang belum terkonfirmasi, belum memungkinkan ya, jangan dipaksakan. Itu yang perlu kita tekankan di sini. Kenapa kok sejak dulu YEF Talk itu kan bahas indeks, bahas IHSG, padahal kita nggak trading IHSG juga tidak bisa tradingkan. Tetapi kita perlu tahu bagaimana sih kondisi indeks. Dengan tahu indeks seperti apa, kita tahu menggunakan strateginya seperti apa. Gitu ya. Kira-kira masih sama dengan apa yang kami sampaikan di stock call kemarin. Mungkin Bapak Ibu sudah membacanya. Yang jelas sekarang ini secara teknikal memang kurang terlalu bagus hari ini penutupannya karena turun, dan juga kita lihat US market juga kurang bagus. Jadi perlu diwaspadai aja dengan adanya bearish divergence ini. Bisa saja apapun bisa terjadi, ternyata indeks jebol ke bawah. Ya itu tentu saja itu adalah hal yang tidak diharapkan ya. Seperti itu. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Pak Ep, mohon insight-nya terkait saham-saham yang terdampak pemilu. Apakah saham BUMN karya seperti Wika, Adi, dan PTB potensi naik? Ya kalau kita bicara dampak dari pemilu ini tergantung siapa yang menang dan siapa yang melanjutkan pemerintahan. Apabila kita lihat pemerintahan sekarang itu saham-saham apa yang bagus ketika dia terpilih kemarin, seperti apa saham-saham tersebut bagus atau tidak. Nah, saya rasa di pemerintahan saat ini tidak terlalu bagus di emiten karya, karena Anda lihat sendiri waskita berkasus semua ya, hampir semua emiten karya itu kinerjanya turun dan ada yang bermasalah. Itu artinya bukan masalah harga naik, sahamnya naik dan turun ya. Kalau namanya saham itu masih listing, masih diperdagangkan ya, ada naik dan turunnya. Namun yang kita perlu tekankan di sini lebih ke karena ini fundamental pertanyaannya ya, kita akan bilang apabila memang emiten-emiten karya ini memang masih dipekerjakan dengan sangat keras ya, akan sulit untuk mereka kinerjanya bagus karena ya mereka harus bekerja keras menggalang dana dan proyek-proyek yang harus dikerjakan, sedangkan ya mereka pasti akan berhadapan dengan beban-beban kerja yang itu namanya
pengabdian ke negara ya pastinya kita tidak terlalu banyak profitnya ya. Nah, berbeda hal kalau misalkan itu balance ya, nanti kan kita lihat siapa yang menang. Yang jelas kalau masih diperlakukan sama dan ya orang-orangnya sama yang bekerja di situ, terutama di tingkat direksi dan sebagainya, kita tidak berharap jauh ya. Kemungkinan ya fundamentalnya tidak akan bergerak terlalu tidak akan berkinerja baik ya. Itu menjadi sebuah perkiraan ya. Ya namanya kita akan lihat bagaimana nanti siapa yang kira-kira akan jadi sentimen bagus. Yang jelas untuk Wika, Adi, PTPP ini sekarang ini kan kondisinya sedang struggling dan kenaikan-kenaikan yang terjadi mungkin sifatnya jangka pendek juga gitu. Jadi kita perlu mensikapi itu, apakah ini untuk trading, apakah untuk investing. Itu perlu untuk kita pahami terlebih dahulu. Nah kalau saya dampak pemilu dan sebagainya itu sifatnya ya nantinya kebijakannya itu akan seperti apa ke dalam manajemen yang berada di ini pertanyaannya kan ke emiten karya ya, BUMN karya ya. Jadi kita akan lihat seperti apa mereka memperbaiki kinerja di emiten-emiten ini gitu ya. Karena sekarang ini belum ya, kita nggak tahu juga akan seperti apa. Yang jelas ya selama program dari pemerintah itu membebani emiten karya, sikap kami terhadap saham-saham ini ya sama, kita nggak nyentuh sama sekali di peer dan peers. Anda bisa cek kinerja kita nggak pernah masuk di salah satu saham-saham yang namanya emiten karya sejak 2017 ya. 2018 2019 kita mungkin cuma trading di private trading room, nggak pernah bersentuhan karena kita tahu ini akan bekerja keras. Dan ya karena kita tidak fanatik dengan ini BUMN pasti aman dan sebagainya ya, pastinya kita akan melihat secara data nggak bagus ya kita nggak ambil gitu aja ya. Jadi saya nggak tahu sebenarnya efeknya seperti apa. Tapi yang jelas kebijakan nanti yang akan diambil, apakah itu akan membebani terlalu berat atau mengurangi beban, itu akan berdampak besar terhadap fundamental dari emiten-emiten karya. Ya sekarang ini kan yang masih bermasalah ya Waskita, ya kemudian kasus-kasus yang kemarin berhubungan, ya berkorelasi, korupsi dan sebagainya itu ya. Saya rasa menjadi sebuah catatan khusus apabila kita memang mau masuk. Tetapi selama ada opsi-opsi yang lain, saham-saham yang menarik lainnya ya kita mungkin kesampingkan apa itu BUMN ya. Oke, kita seperti itu untuk sikap kita, karena ini banyak saham kita akan memandang pertanyaan ini untuk general ya. Pak, untuk PTPP saat ini kalau sudah punya boleh hold atau sell dulu? Terima kasih, sekarang masih profit, baiknya gimana? Apa masih aman sampai dengan Desember? Wah, kalau waktu kita nggak bisa tahu. Tapi kalau misalkan pertanyaan seperti ini boleh hold atau sell dulu, ini tergantung sekali dengan harga belinya ya. Sekali lagi kita nggak bisa ngasih advice kalau kita nggak tahu Anda beli di berapa dan berapa PV, berapa alokasi yang sudah Anda beli. Mungkin saja bisa menambah atau over position kita harus kurangi. Seperti itu ya. Kita akan lihat potensi PTPP ini. Saya anggap sudah profit, berarti sudah profit ya, berarti siap-siap untuk take profit atau merealisasikan keuntungan gitu loh. Nah sekarang ini kan PTPP tadi kita singgung hampir semua saham BUMN sekarang ini sedang fase naik untuk jangka pendek. Nah berapakah target kenaikan jangka pendek gitu? Apakah sekarang ini sudah saatnya untuk take profit atau masih bisa naik lebih tinggi? Nah makanya lain waktu apabila Anda bertanya ya paling tidak kasih tahu harga belinya di berapa, supaya kita juga nggak lucu kalau misalkan kita kasih take profit di harga modal Anda, kita kan nggak tahu masalahnya gitu loh ya. Nah sekarang ini kalau kita lihat dari secara teknikal, PTPP ini pullback dengan target hampir tercapai ya di 795 atau 800, ini adalah resist terdekat ya. Kalau kita bicara target minimal seharusnya bisa 0,3 itu di berapa ya, cukup tinggi di 1200 ini ya, 1210. Tapi ini kemungkinan tidak akan dicapai dalam jangka pendek. Nah kembali ke plan Anda, apakah Anda ini tujuan untuk swing jangka pendek atau jangka pendek ke menengah lebih dari 1 bulan gitu. Nah kalau mungkin sudah profit sekarang ini mungkin bisa take profit dulu, karena bisa saja dia akan turun dulu kembali ke 650 membentuk sebuah high low.
seperti itu. Nah ini ya kekurangan data, jadi nggak tahu beli di berapa dan sebagainya. Jadi nggak tahu pasang proteksinya di berapa gitu, karena nggak tahu harga belinya. Tolong bahas Toba untuk swing sebaiknya tunggu di 300 atau di berapa? Oke, kemarin kita sudah bahas TBS tunggu di 310 atau 300 tadi ya. Masih tunggu di bawah lagi ya, sesuai dengan prediksi dia turun. Masih tunggu di harga yang lebih rendah. Lanjut, tolong bahas saham kapal KLAS. ROE saya lihat di RTI 16% dan lainnya juga bagus. Apakah saham ini cocok untuk investasi atau trading saja? Saham baru ini ya. Nah, kita akan lihat fundamentalnya seperti apa. Seperti biasa kita akan lihatnya sama secara parameter-parameter yang kita gunakan. Oke, kita lihat laporan kinerjanya sebelum dia IPO-nya kapan? IPO-nya di tanggal berapa ini ya? Kok nggak ada di sini? Di Juni 2023 dan ini kinerja setelah setelah IPO belum ada. Jadi ya no comment seperti yang kami sampaikan, kalau nggak ada datanya ya kita nggak bisa bilang boleh atau like invest dan sebagainya ya. Jadi di sini fundamentalnya sepintas ini sebelum IPO, jadi ya saya terlalu konservatif dalam memilih, jadi kita akan melihat setelah IPO saja untuk mengurangi kesalahan ya, meminimalisir lah kesalahan analisis. Sebaiknya datanya itu harus dilengkapi terlebih dahulu, nggak buru-buru juga kan invest gitu. Nah kalau kita lihat dari profitnya sementara ini cukup tipis, ini 5%, artinya ini ya di batas minimal kelayakan investasi menurut kami. Jadi kalau namanya 5% ini artinya kan kalau nggak ada yang 6%, nggak ada yang 10%, nggak ada yang 15%, baru kita milih ini gitu loh. Kita ranking kan biasanya kalau kita milih itu. Nah ini cuma 5%. Nah ini kalau kegocek sedikit ekonominya, kondisi bisnisnya ini bisa minus. Ya seperti yang saya sampaikan kemarin. Nggak semuanya bagus, nggak semuanya layak. Kita harus memilih-milih dan memilah-milahkan. Di portofolio private investing room tuh ada parameter-parameter dalam memasukkan saham itu berapa profitnya. Nah profitnya itu minimal itu 5%. Tapi itu minimal loh. Jadi kalau misalkan 5% belum tentu kita pilih. Kita akan mencari yang opsi-opsi yang lain yang bisnisnya lebih bagus, pertumbuhannya lebih bagus. Misalkan ada, ini kan datanya nggak ada di sini ya. Jadi mungkin untuk trading ya. Kalau untuk trading selama dia tidak konsolidasi silahkan aja. Tetapi ini mungkin swing naiknya ini sudah berjalan kemarin. Nah, sekarang ini harus nunggu dia breakout dulu di atas 120. Seperti itu kira-kira menurut saya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Pak, untuk BRIS kalau mau invest bisa beli di harga rentang berapa? Apakah cocok buat investasi? Sudah pernah kita bahas itu, jadi nggak perlu kita ulang-ulang. Layak invest, silahkan Anda cari pembahasannya di Telegram YF Advisor, kemudian ketik BRIS, nanti akan ketemu YF Talk edisi berapa kita bahasnya. Apakah masih mau turun dulu? Nah ini kita jawab ya secara jangka pendek. Kalau kita melihat dari kondisi market yang seperti sekarang ini, tentunya BRIS ini akan termasuk saham ini kita sudah pernah bahas ya di 15 ini BRIS memungkinkan dia untuk turun ke sana dalam jangka pendek. Jadi kalau Anda mau harga bagus yang sekiranya Anda beli belum pengen buru-buru belinya, ya mungkin paling tidak Anda bisa tunggu di 15. Untuk analisa fundamentalnya silahkan dicari di Telegram ya, sekali lagi di Telegram kami. Atau kamu mau nyari di channel kami ini, kemudian lihat satu persatu ada judulnya BRIS, itu ada di judul utama. Nah di situ nanti ditonton. Kalau maunya nonton cuma BRIS, saya sarankan Anda untuk Telegram YF dicari BRIS. Nanti akan ketemu link langsung ke pembahasan BRIS. BRIS ya. Seperti itu. Oke. Tolong bahas wins target naik jangka panjang. Terima kasih. Oke, kita lihat wins target naik jangka panjang. Berarti masih uptrend sekarang ini. Nah, ini ya kalau kita lihat dari potensi kenaikan tentunya berdasarkan dengan yang sebelumnya ya. Nah, ini kan
Saham ini kan baru akselerasi uptrendnya setelah dia breakout dari resist 420. Artinya kita akan melihat potensi berikutnya dengan mengacu pada wave yang dibentuk ini. Nah ya, nah ini terdekat itu di 570 sudah tercapai karena sekarang 645. Kemudian target berikutnya di 775. Ini mungkin target jangka pendek menengah ya. Nah kalau kita lihat dari target jangka panjang ya, kalau misalkan dilihat dari kinerja masa lalu, dia pernah tertinggi di 1500. Nah, ya, kita akan lihat di 785 sampai dengan 955 ini sebagai target jangka menengah panjang. Seperti itu. Ini akselerasi ini mungkin bisa aja tercapai dalam beberapa bulan ya. Mungkin karena ini cukup agresif juga sahamnya. Jadi cukup cepat ketika dia naik dan juga cukup cepat ketika dia turun. Jadi harus berhati-hati. Ya seperti itu. Duh kayak Kin itu udah gak bisa dikejar ya Pak. Nyesel gak ikut Pierce dari dulu. Ternyata kinerjanya bagus-bagus sahamnya. Nah hari ini Kin naik ya. Kemarin kita sudah bahas Agustus akhir ya. Kita hold santai aja. Ya karena saham ini ya tidak akan sulit. Dengan kondisi fundamentalnya dan juga dengan teknikalnya yang seperti ini. Ya itu 1000 itu minimal. Target minimalnya 1,6. Artinya masih ada 2,6, ada 3,6, ya mana ya bisa aja dia ke 2000. Tapi kan kita nggak mau muluk-muluk dulu, kita lihat di 1000 dulu level psikologis 1000. Nah kalau Anda mau invest baru beli sekarang, mohon maaf kita nggak rekomendasikan karena ya nanti kasihan kalau misalkan Anda beli kemudian member peers yang lain yang sudah beli di bawah di harga beli yang kita rekomendasikan jualan. Nah Anda kan jadi beli barang member lain gitu loh. Karena saham ini kan sebenarnya memang sudah cukup tinggi kenaikan hari ini aja kita sudah lihat floatingnya itu di 100%. Sebentar saya agak lupa detailnya. 116%. Itu kalau sampai naik ke 1090-an berarti ya kira-kira di 138%. Itu ya. Jadi waktu kita beli kemarin juga saham ini nggak langsung naik ya. Kita sempat floating loss di saham ini di tahun 2021 bulan 10. Ya. Jadi seperti ini investasi ya. Kita harus kuat menahan jempol untuk tidak sembarangan beli dan jual gitu loh. Kita beli ya kemudian kita harus pertahankan itu untuk jangka panjang. Ini kita beli kemarin di 400-an ya, 430. Ya waktu itu setelah kita beli dia sempat naik sih, tapi habis itu turun. Ya ini karena agresif ya di bulan Oktober gitu ya. Kita beli di sini, kemudian dia naik ya di 685 ini. Nah setelah itu kita dibawa turun lagi ke 412, artinya kan kita sempat floating loss. Tetapi apa yang dilakukan ya udah di hold aja karena jangka panjang. Ya kalau kita nggak hold ya kita nggak menikmati profit yang akan terjadi di jangka panjang. Seperti sekarang ini ya setidak-tidaknya ya tadi saya bilang minimal. Ini kita sudah bahas juga di tahun 2021, 2022. Waktu itu ya masih bagus-bagusnya saham PTBA, ITMG kita bilang wah terlalu dini beli saham-saham green energy ya itu silahkan aja, nggak ikut misalkan Anda join peers atau peer kemudian nggak ikut rekomendasi kita pun juga nggak masalah juga gitu ya. Kalaupun Anda terlambat joinnya sekarang ini kan masih ada saham-saham yang berpotensi seperti saham Kin yang sedang kita akumulasi ya, dan itu ya bisa saja lebih tinggi dari Kin ya gitu. Jadi kalau sekarang ini sudah Anda lihat Kin ini naiknya sudah besar seperti ini ya udah gitu ya, cari saham yang baru akan naik, jangan sampai Anda beli di pucuk ya. Walaupun kita bilang Kin ini bisa ke atas 1000 seperti yang kami sampaikan sebelumnya di Yeftok sebelumnya. Kin, Arko kita sudah kantongi di bawah. Jadi sekarang ini bukan fokus kami lagi untuk dibeli, tapi kita menyiapkan posisi kita untuk jualan nanti di berapa, silahkan nanti dilihat di peers
untuk Kin ya, karena Kin ini kan posisi di Peers ya, di Peer nggak ada, adanya Arko kalau di Peer ya berbeda karena ini saham syariah ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda telat masuk itu ya mungkin belum rezeki, jangan dipikir terlalu macam-macam ya, pikir aja positif, ambil saham-saham yang sekarang ini bisa diakumulasi ya, jangan memaksakan diri. Investasi itu nggak boleh memaksakan diri. Jadi kalau kita beli, kita sudah menganalisa, kita sudah baca stock picks-nya dan kita tahu ini plannya seperti apa ya. Nah setelah itu ketika saham itu mau bergerak seperti apapun kita siap, tidak perlu khawatir ya. Berbeda ini dengan private trading, udah beda. Makanya ini saya bilang ke tim divisi membership marketing, jangan ada promo trade vesting karena kami nggak mau ya orang itu abu-abu ya. Orang kalau invest, terutama investasi itu komitmen jangka panjang ya, di bawah floating profit, di bawah floating loss harus siap ya, selama fundamentalnya memang masih memenuhi syarat seperti itu ya. Jadi untuk beli saham Kin untuk tujuan investasi saya rasa sudah sangat terlalu tinggi, karena kita mohon maaf ya sekarang ini sudah mempersiapkan exit pointnya. Jangan sampai ketika kita keluar Anda juga member, nanti Anda malah menerima barang-barang kita gitu loh ya. Nanti akumulasi itu pasti akan ada informasinya. Saham Kin misalkan kita mau beli ya pasti akan ada informasi, tetapi kemungkinan besar tidak akan dibeli lagi setelah dia naik sudah 100% lebih. Seperti itu ya. Jadi fokus ke saham-saham yang saat ini di portofolio Peers dan masih bisa diakumulasi. Bagaimana ngelihat saham ini masih bisa diakumulasi atau tidak? Tinggal Anda cek stock picks-nya, di sini lihat buying zone-nya. Lihat ya, Kin hanya boleh dibeli paling tinggi 450. Paling tinggi. Nggak boleh lebih tinggi dari 450 karena nanti hitung-hitungan kalkulasinya sudah berbeda lagi ya, seperti itu. Jadi kemarin 450 kemudian dia naik ke 500 kemudian dia turun lagi ke 412 ya, kita dengan senang hati membeli lebih banyak lagi, seperti itu ya. Oke, cukup untuk kami sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin invest di saham syariah lo ya, silahkan ikut promo Investember. Ini terbatas sampai dengan tanggal 24 kalau nggak salah, juga untuk 10 member baru ya untuk Peers. Silahkan, karena ini ya Peers itu kan paling kecil 12 bulan ya untuk membershipnya. Jadi silahkan kalau Anda mau, monggo. Tapi kalau mau Peer ya silahkan Peer, tapi Peer belum ada ya promonya untuk saat ini. Jadi silahkan Anda join Peers apabila Anda investor saham syariah. Dan investor ya, trader, Anda tidak akan cocok dengan Peers ya. Cocoknya di private trading, dan itu pun juga belum tentu juga ya. Sehingga ya saya rasa ketika Anda join Peers ya pastikan Anda memiliki komitmen jangka panjang berinvestasi di saham-saham syariah. Tidak hanya ingin mencari profit, tetapi komitmennya itu yang sangat ditekankan ya, karena investasi tidak ada yang tahu kapan lamanya. Yang jelas kita bisa hold sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyak profitnya, selama fundamentalnya sesuai dengan yang kita tentukan di awal. Seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Semoga dapat memberikan informasi yang baik, positif, dan dapat diterima. Silahkan analisa lagi, buat trading plan, buat investing plan masing-masing, dan jalankan itu dengan kedisiplinan. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.